Jumpa lagi bersama tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yaitu kenapa aku selalu curiga. Nah, untuk para sahabat yang mengalami kondisi ini selalu merasa curiga pada si dia, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang pilih salah satu deck kartu yang ada di sini. Silakan pilih salah satu deck kartu. Sebentar lagi, setelah nanti pilih deck kartu, tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Kita akan pilih deck di awal. Tarotku gunakan 3 buah deck sehingga jumlah kartu di masing-masing deck akan tetap sama dan tidak berkurang ya. Kita mulai. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Oke, yang memilih deck yang paling kiri, kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Kenapa aku selalu curiga? Kembali tanyakan dalam hati. Kenapa aku selalu curiga? Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati, kenapa aku selalu curiga? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus ke kenapa aku selalu curiga. Kartu yang muncul adalah kartu 2 pentakel. Kartu 2 pentakel adalah sebuah simbol karena dia nggak pernah bisa diem. Ada aja yang dilakuin dan kebanyakan hal-hal tersebut sama dia berusaha dilakukan cepat dan berusaha ditutupi dari kita. Salah satu contohnya, kita mau ambil handphonenya langsung disembunyiin. Dia lagi kelihatan diam sendiri, kita deketin, dia langsung tiba-tiba ganti layar handphone. Suatu hal-hal yang memang nyata, kelihatan mencurigakan. Dan ini yang membuat kita curiga sama dia. Kita kan lihat di sisi yang terdalam tentang hal ini, apa yang membuat kita selalu curiga pada dia. Kartu yang muncul adalah kartu 7 pentakel atau 7 koin. Ini adalah tentang sebuah kondisi di mana memang banyak. Kadang-kadang dia bisa pergi menghilang, entah kenapa dan entah di mana dan gak ada kabarnya. Dan memang ini nyata-nyata mencurigakan. Sudah saat bersama dia banyak kelihatan nutupin sesuatu dan tiba-tiba juga kadang sering hilang dan gak tahu di mana. Ya, ini memang suatu hal yang mencurigakan ya. Kita kan lihat kira-kira apakah ada orang di sekeliling dia atau ada orang di sekeliling kita yang menyebabkan kita jadi curiga sama dia. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Pentacle. Kartu Page of Pentacle benar bercerita tentang bisa jadi ada seseorang yang kita sadari atau kita rasa di sini sepertinya berusaha atau kadang-kadang hadir untuk mendekati dia. Ada feel seperti itu, ada perasaan bahwa sepertinya kan ada orang yang mendekati dia, atau kita banyak mendapatkan berita-berita tentang ada seseorang yang mendekati dia. Kita kan lihat ke depan apakah kecurigaan kita tentang dia adalah benar adanya atau hanya kecurigaan kita saja. Kartu yang muncul adalah kartu King of Pentacle, di mana kartu King of Pentacle adalah sebuah indikasi bisa saja memang ada beberapa kepergian yang dia lakukan atau ada beberapa tindakan diam-diam yang dia lakukan. Namun semua di sinilah kartu Pentacle, di mana ini bukan indikasi untuk sebuah jalinan hubungan lain. Mungkin memang ada orang yang berusaha mendekati dia. Tapi percayalah, dia tidak sibuk atau tidak berusaha membuka hatinya untuk itu. Memang ada beberapa hal yang diam-diam menghilang, segera ditutupi. Dia nggak pengen kita tahu, tapi lebih banyak berkaitan dengan pekerjaan atau hal-hal materi atau hal-hal yang dia rasa negatif yang dia nggak pengen kita tahu, tapi bukan tentang hubungan lain. Ingat, bukan tentang hubungan lain, tapi suatu hal yang kurang baik yang menurut dia lakukan dan dia nggak mau kita tahu karena dia nggak ingin kita kecewa sama yang dia lakukan. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan dia punya hubungan lain ya. Tapi hal negatif memang yang dia lakukan berkaitan bisa dengan materi, dengan tindakan yang kurang oke, tapi bukan tentang hubungan lain. Oke. Dan ini yang membuat kita curiga karena memang tindak tanduk dia memang mencurigakan.
Jadi jika kita punya ketakutan dia punya hubungan lain, yang ini bukan hubungan lain, tapi jika kita punya ketakutan dan kekhawatiran dia berbuat hal-hal yang kurang baik, ini punya indikasi besar ke sana ya. Oke, tarotku akan lanjutkan yang memilih deck kartu yang ini. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Kenapa aku selalu curiga? Kembali bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, kenapa aku selalu curiga? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa aku selalu curiga? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus, kenapa aku selalu curiga? Kartu yang muncul adalah kartu Hierophant. Kartu Hierophant bercerita tentang kebijaksanaan, di mana ada bagian bijak dalam diri kita yang tahu bahwa mungkin ada hal yang kurang bijak yang sedang terjadi dengan si dia. Dan ini membuat kita jadi curiga sama si dia. Kita akan lihat sisi yang terdalam, apa yang menyebabkan kecurigaan ini muncul. Kartu yang muncul adalah kartu 9 tongkat, di mana 9 tongkat telah berkaitan dengan sangat lelah dengan kondisi yang terjadi dan yang telah terjadi. Berarti pernah ada di masa yang lalu, di mana kecurigaan kita terbukti benar. Ada hal-hal yang dia lakukan yang ternyata tidak sesuai dengan prinsip. Kartu tongkat di sini yang tidak sesuai dengan prinsip dan ini jelas-jelas melukai kita. Bisa saja jalinan dengan orang lain, bisa saja sesuatu yang melukai perasaan kita. Dan hal-hal ini masih terbawa dan kita merasakan indikasi hal yang sama akan terulang. Ini membuat kita curiga ya. Kita akan lihat apakah ada orang di sekeliling kita yang memperkuat kecurigaan ini. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Wands. Ini berarah pada simbol sosok feminim usianya sama atau lebih tua yang memperkuat kecurigaan kita. Bisa orang dekat kita yang memberikan laporan, bisa figur ibu. Tapi yang pasti adalah figur feminim yang usianya lebih tua yang memberikan kita masukan tentang hal-hal yang gak sesuai prinsip. Kita akan lihat ke depannya apakah kecurigaan kita ini benar adanya atau tidak, atau hanya kecurigaan saja. Kartu yang muncul adalah kartu 3 pedang, di mana kartu 3 pedang adalah tentang sebuah cerita. Apa yang terjadi mungkin menyakiti perasaan kita. Berarti ada indikasi kuat bahwa kecurigaan kita akan terjadi lagi. Jadi ini adalah sebuah kecurigaan yang dulu sudah pernah terjadi, saat ini sedang proses dan mungkin akan terjadi lagi dan melukai perasaan kita lagi ke depan ya. Tidak ada salahnya segera dibicarakan sehingga hal-hal seperti ini mungkin masih bisa dihindari jika kita bisa perbaiki komunikasi. Namun jika kita tahu ini tidak mungkin diperbaiki, ambil langkah, move on. Ingat, perasaan kamu cuma punya kamu yang bisa memperjuangkan, bukan orang lain. Kalau saat perasaan kamu selalu berkata aku lelah dan kamu paksa aku harus kuat, ini mau sampai kapan? Mulai untuk menyayangi perasaanmu ya. Oke, tarotku akan lanjutkan yang memilih deck kartu yang ketiga. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Kenapa aku selalu curiga? Sekali lagi tanyakan dalam hati, kenapa aku selalu curiga? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati, kenapa aku selalu curiga? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus, kenapa aku selalu curiga? Kartu yang muncul adalah kartu 2 pentakel. Ini adalah tentang banyak indikasi dia kerasa atau dia kelihatan jelas nyata menutupi sesuatu dari kamu. Ada hal-hal yang dilakukan di balik kamu atau kamu tahu dia menutupi sesuatu dari kamu. Saat kamu coba komunikasi atau coba untuk membicarakan hal-hal yang kamu khawatirkan, alihkan topik. Jadi memang terkesan sangat real, sangat nyata ada sesuatu yang dia tutupi ya. Ini membuat kita akhirnya curiga. Kita lihat sisi yang terdalam, apa yang membuat kita curiga pada si dia. Kartu yang muncul adalah kartu 9 tongkat. Kartu 9 tongkat bercerita tentang suatu catatan atau histori hubungan kamu dan si dia, di mana dulu hal yang sama terjadi dan yang kecurigaan kamu memang benar dan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan sekarang indikasi itu semakin nyata lagi. Dia seperti menutupi sesuatu dan bisa jadi kecurigaan lama itu berulang kembali. Kita akan lihat apakah ada orang di sekeliling kita yang perkuat kecurigaan ini. Kartu yang muncul adalah kartu star. Orang-orang yang membuat kita khawatir atau curiga, tapi banyak kebetulan-kebetulan yang sepertinya merupakan tuntunan dari semesta
yang membuat kita semakin yakin bahwa kecurigaan kita memang benar. Kita akan lihat ke depan, apakah memang kecurigaan kita adalah benar atau hanya pikiran kita saja. Kartu yang muncul adalah kartu 2 pedang, di mana kartu 2 pedang bercerita tentang sebuah keraguan. Di masa depan nanti kita masih ragu kembali apakah benar atau tidak. Tapi jika kita mau ikuti suara hati kita yang terdalam, saat suara hati kita mengatakan bahwa dia memang mencurigakan dan dia mungkin melakukan sesuatu yang kurang baik menurut kita, ya ikuti kata hati. Mungkin dia bisa menjelaskan semuanya dengan logis. Tapi saat kartu 2 pedang muncul, lupakan hal-hal logisnya, ikuti suara hatimu karena suara hatimu menyuarakan kebenarannya. Ingat, jika memang hubungan ini hanya membuat kamu terluka, lepaskan. Namun jika kamu bisa menerima, hatimu bisa menerima, silakan pertahankan. Tapi yang pasti, jangan pernah menyakiti hati atau perasaanmu untuk orang lain yang belum tentu bisa merawat atau menjaga perasaanmu. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.